Salam ras menjuah-juah kepada kita sekalian, jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus, khususnya jemaat GBKP yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam sapaan teduh pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Kami bersyukur atas hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami menjalani dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami hendak mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa, dan kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam sapaan teduh pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi mempunyai ajaran, mempunyai aturan tentang makanan dan minuman. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan atau sering disebut najis. Hal itu sebenarnya baik. Tetapi di bawah perjanjian baru, bukan lagi hal itu yang menjadi terpenting. Karena banyak orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, sekalipun mereka telah menjadi pengikut Kristus, aturan-aturan itu serasa masih penting dipelihara dan diperhatikan. Dan yang membuat hal itu menjadi serius, kadang orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu menganggap bahwa orang-orang Kristen yang bukan berasal dari suku Yahudi, mereka juga harus melakukan aturan-aturan itu. Dan mengenai hal ini, Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma, dalam Roma 14 ayat 1-23 menjelaskan hal itu dengan sangat luar biasa. Kita tidak perlu saling menghakimi, karena bagi orang percaya sebenarnya tidak ada lagi yang najis dari dirinya sendiri. Orang yang makan, kata Paulus, jangan menghakimi orang yang tidak makan. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Karena yang tidak makan maupun yang makan, semuanya harus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian juga kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 9 ini, ditegaskan bahwa janganlah kamu disesatkan dengan berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik adalah bahwa hati kamu diperkuat oleh kasih karunia.
Jadi hati kita yang penting diperkuat oleh kasih karunia. Diingatkan bahwa kita telah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya, dan hal itu kita terima melalui iman kita. Allah di dalam Kristus sudah menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita dari kematian kekal, dan seharusnya karunia itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sampai hari ini bisa saja kita masih mendengar ajaran-ajaran yang asing, ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak benar. Misalnya ada orang yang mengajarkan, dan dia termasuk anggota dari jemaat kita, di mana mereka mengatakan bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia tidak perlu lagi memperhatikan cara hidup kita, tidak perlu lagi memperhatikan perbuatan kita, karena keselamatan kita tidak bergantung kepada perbuatan kita. Jadi seakan-akan orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan itu tidak perlu lagi memperhatikan bagaimana dia hidup. Padahal dalam Yakobus 2 ayat 17 jelas dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahkan Paulus pun mengatakan orang benar hidup oleh iman. Artinya bahwa iman itu harus dihidupi. Nah, ada lagi ajaran asing yang kita dengar, misalnya sebagai manusia yang berdosa, kita tidak mungkin hidup benar, kita tidak mungkin tanpa dosa. Sehingga ajaran itu seakan-akan membuat orang merasa nyaman terus hidup di dalam dosa. Padahal penebusan Kristus memanggil kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan ajaran-ajaran itu ada banyak orang Kristen yang masih merasa nyaman melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal melalui pengudusan Kristus kita dipanggil hidup kudus, kita dipanggil hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, untuk menyangkal ajaran-ajaran asing, untuk menyangkal ajaran-ajaran sesat, tidak ada cara lain selain daripada kita menekuni belajar tentang firman Tuhan, agar kita mengenal kemurnian firman Tuhan itu, sehingga ketika ada ajaran-ajaran asing kita langsung dapat mengetahuinya, sehingga kita dapat menolaknya. Karena itu, pelajarilah terus firman Tuhan, tekunilah terus firman Tuhan, dalamilah terus firman Tuhan, sehingga kita mengenal kebenaran yang murni itu. Dan tentunya kita minta kepada Roh Kudus untuk menuntun kita, sehingga kita dapat memahami sebagaimana seharusnya kebenaran firman itu ketika kita membacanya. Dan kami yakin orang-orang yang mencintai Alkitab, orang-orang yang mencintai firman Tuhan serta menekuninya, maka kita akan dapat menyangkal, menolak sekiranya ada ajaran-ajaran asing yang dapat menjadikan kita tidak lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan biarlah kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin mencintai firman-Mu, karena hanya dengan mengenal firman-Mu sebagai kebenaran, kami akan dimampukan untuk menyangkal, untuk menolak ajaran-ajaran asing yang dapat mengganggu iman percaya kami, sehingga kami juga dapat melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenal firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Pada pagi hari ini kami angkatkan doa kami buat seluruh pengurus-pengurus persekutuan kategorial, mulai dari Madraman, Klasis, sampai kepada Majelis Rumbun. Berkati pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata,
pengurus KAKR. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga program-program pelayanan yang telah disusun dapat dilakukan untuk meningkatkan iman percaya seluruh anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, agar sepanjang hari ini melalui pertolongan penyertaan-Mu, kami dapat memuliakan nama-Mu melalui tindak dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, ampuni kami atas salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.